Hai Sobat Iki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya Seradita Oktaviani dan juga saya Melia Istighfaroh. Dan di berita pertama ada mantan Sekretaris Umum FPI Munarman ditangkap oleh Densus 88 pada Selasa 27 April 2021. Munarman ditangkap oleh Densus 88 anti teror di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Penangkapan Munarman ini dikaitkan dengan kegiatan Ba'iyat ISIS yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, Polri juga mengatakan jika Munarman pada tanggal 20 April telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 7 hari sebelum penangkapannya. Mantan Sekretaris Utama FPI Munarman ditangkap Densus 88 anti teror Polri pada Selasa 27 April 2021. Dia ditangkap di kediamannya di perumahan Modern Hills, Pamulang, Tangerang Selatan. Munarman ditangkap lantaran diduga terlibat dengan aliran JAD. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Rahmadan di Mabes Polri mengatakan, Munarman diduga kuat terlibat dalam jaringan terorisme di 3 daerah sekaligus, yaitu Ba'iyat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus Ba'iyat di Makassar, serta mengikuti Ba'iyat di Medan. Untuk kasus Ba'iyat teroris di Makassar, kata dia, mereka merupakan kelompok jaringan teroris JAD. Jaringan ini biasa dikenal terafiliasi dengan ISIS. Ahmad Ramadan menyatakan Munarman telah berstatus tersangka saat ditangkap Densus 88 pada Selasa sore. Surat penetapan tersangka bertanggal 20 April 2021. Selanjutnya, polisi mengeluarkan surat perintah dan pemberitahuan penangkapan bertanggal 27 April. Dia menjelaskan Munarman disangka melanggar pasal 14, Jo pasal 7 dan atau pasal 15 Jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ramadan mengatakan penetapan tersangka Munarman telah disampaikan ke Kejaksaan RI. Selain itu, surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan telah disampaikan kepada keluarga Munarman. Berita selanjutnya ada mengenai kelompok kriminal bersenjata yang kembali berulah di Papua. Kali ini serangan baku tembak terjadi antara Satgas Nemengkawi dengan KKB terjadi di Puncak Papua pada Selasa lalu. Dalam kejadian tersebut, 3 orang BRIMOB terkena tembakan dan 1 diantaranya gugur. Sementara polisi mengklaim telah menewaskan 9 anggota KKB. Kontak senjata antara KKB dan anggota BRIMOB terjadi di Distrik Gome, Kabupaten Puncak Papua pada Selasa pagi. Kejadian itu menyebabkan seorang anggota BRIMOB gugur dan 2 rekannya mengalami luka tembak. 1 anggota yang gugur diketahui bernama Barada Komang. Setidaknya 2 anggota BRIMOB yang terluka bernama Ibdanaton Tonapa dan Bribka Mosyaifuddin. Korban merupakan anggota Satgas Nemengkawi yang sebelumnya ditugaskan untuk mengidentifikasi keberadaan KKB. Dari kontak bersenjata tersebut, 9 anggota KKB dipastikan tewas tertembak. Pimpinan KKB di wilayah Yambi atau Puncak, yaitu Lekaga Tenggelen, disebut terlihat saat kontak senjata tersebut terjadi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal mengatakan, dalam kontak senjata itu sekiranya terdapat 70 orang anggota KKB. Dengan 28 senjata api, dari kontak tembak itu mereka mundur. Ia menuturkan, posisi kontak senjata merupakan lokasi utama KKB pimpinan Lekaga Tenggeleng, karena mereka memiliki jumlah anggota dan senjata api yang cukup banyak. Hingga Rabu sore, personel Satgas Nemengkawi terus melakukan pengejaran. Sebab saat terjadi kontak senjata itu, pimpinan KKB Lekaga Tenggelen yang berlokasi di Kampung Maki, Distrik Gome diketahui langsung kabur. PT Kimia Farma mengambil langkah tegas dengan memecat oknum-oknum yang terlibat dalam kasus alat antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal ini diambil setelah kepolisian menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka. Selain itu, Kimia Farma juga mendukung penuh pihak berwenang untuk menangani kasus tersebut dan memberikan hukuman sesuai prosedur yang berlaku. Kimia Farma juga berencana melakukan evaluasi internal dan melakukan penguatan SOP.
Polisi menggerebek petugas kesehatan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga menggunakan alat swab tes antigen bekas pada Selasa sore. Polisi menduga tempat itu digunakan untuk melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Kesehatan terkait penyalahgunaan alat rapid test antigen bekas. Saat ditemui, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Polisi Hadi Wahyudi mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah kepolisian menerima adanya laporan soal penyalahgunaan alat kesehatan. Pengungkapan kasus ini berawal ketika petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendapat laporan dari pengguna jasa layanan rapid test antigen di Bandara KNIA. Menurut masyarakat, alat rapid test antigen yang digunakan penyedia jasa layanan merupakan barang bekas. Barang bekas ini dikhawatirkan akan menularkan virus COVID-19 secara masif bagi masyarakat yang akan terbang keluar daerah via Bandara KNIA. Berangkat dari laporan itu, Ditreskrimsus Polda Sumut mengutus AKP Jericho Levian Chandra bersama anggotanya untuk melakukan penyelidikan. Oknum-oknum yang terlibat merupakan para petugas dari Kimia Farma. Ketika diinterogasi, mereka ketakutan dan mengakui bahwa alat yang digunakan dan mengambil sampel adalah barang bekas. Mereka biasanya mencuci alat yang sudah dipakai dengan air. Setelah itu, alat bekas tadi dimasukkan kembali ke tempat yang baru. Atas pengakuan itu pun, polisi mengamankan 5 orang petugas rapid test antigen ke Polda Sumut. Mereka yang diamankan antaranya adalah RN, AD, AT, EK, dan EL. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada jajarannya untuk menindaklanjuti temuan penggunaan antigen bekas dan meminta oknum yang terlibat kasus itu segera dipecat. Ia juga meminta jajarannya untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Menurut dia, ulah oknum tersebut mengkhianati profesi layanan publik di bidang kesehatan. Kabar bahagia datang dari Ustadz Abdul Somad yang kali ini telah melepas status lajangnya dengan menikahi seorang wanita bernama Fatimah Azhara. Nah, mempelai wanita ini ternyata masih berusia 19 tahun. Diketahui Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Azhara terpaut usia 24 tahun. Salah satu tamu undangan yang hadir di pernikahan Ustadz Abdul Somad adalah pimpinan Pondok Modern Gontor. Ustadz Abdul Somad akhirnya resmi melepas masa dudanya pada Rabu 28 April 2021. Ustadz Abdul Somad diketahui menikah dengan wanita pilihannya Fatimah Azhara Salim Barabut. Pernikahan sang dai berlangsung di kediaman Fatimah Azhara Salim di Jombang, Jawa Timur. Pernikahan UAS dengan gadis berusia 19 tahun ini rupanya maju dari rencana. Semula, UAS akan menikahi Fatimah Azhara pada bulan Mei 2021 atau setelah Lebaran. Namun, prosesi ini akhirnya dimajukan dan pernikahan terjadi pada hari tersebut. Acara pernikahan UAS dengan Fatimah Azhara digelar dengan sangat sederhana. Beberapa tamu yang datang diantaranya adalah pimpinan Pondok Modern Gontor serta ketua-ketua lembaga di jajaran Pondok Modern Gontor. Hadir pula beberapa undangan dari keluarga Fatimah Azhara, di mana salah satu utusan keluarga menyampaikan khutbah pernikahan. Kiai Hasan menyampaikan nasihat kepada kedua mempelai agar membangun rumah tangga atas dasar pondasi ketakwaan. Pada kesempatan ini, Ustadz Hasan yang juga pimpinan pesantren Tahfiz Quran Al-Muqaddasah Ponorogo menjelaskan latar belakang pertemuan kedua mempelai ini. UAS berkeinginan menikahi seorang hafizah karena sedang merintis pesantren Tahfiz Quran. Diketahui pesantren Tahfiz Quran Al-Muqaddasah merupakan tempat belajar Fatimah sebelum dinikahi UAS. Partai Umat besutan Amin Rais akhirnya resmi dideklarasikan pada Kamis 29 April 2021. Acara deklarasi Partai Umat tersebut ditayangkan di akun YouTube Amin Rais Official pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam partai ini, Amin Rais mengemban jabatan sebagai Ketua Majelis Syuro. Dalam acara ini juga terlihat beberapa tokoh penting ikut di dalamnya. Partai Umat besutan Amin Rais akhirnya secara resmi telah dideklarasikan pada Kamis 29 April 2021. Acara tersebut ditayangkan di akun YouTube Amin Rais Official pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Tampak dari tayangan tersebut, Amin Rais beserta tokoh-tokoh yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembukaan acara. Beberapa tokoh seperti Neno Warisman, Ridho Rahmadi, Tasnim Rais hingga Ustadz Ansyufri Idrus Sambo terlihat hadir dalam acara tersebut. Deklarasi dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Amin Rais pun memberikan sambutan berkaitan dengan Partai Umat, partai terbarunya setelah ia tidak lagi berada di kapal Partai Amanat Nasional. Dalam deklarasi, Amin dan sejumlah anggota partai terlihat mengenakan kemeja dan jas berwarna hitam lengkap dengan aksen garis berwarna kuning keemasan. Untuk anggota perempuan, mereka memadukan jas hitam itu dengan hijab warna kuning keemasan. Di jas masing-masing anggota terdapat lambang Partai Umat berupa bintang yang berada di dalam kotak. Dalam kepengurusan, Amin Rais mengemban jabatan Ketua Majelis Syuro. Selain Amin, di Dewan Majelis Syuro ada juga MS Kaban sebagai Wakil Ketua 1, Habib Tholib Segaf Ajufri sebagai Wakil Ketua 2, dan Asufri Idrus Sambo sebagai Sekretaris. Di Dewan Pengurus Pusat, politisi muda Ridho Rahmadi ditunjuk menjadi Ketua Umum. Ia didampingi oleh Sekretaris Jenderal yang diisi oleh Ahmad Muhajir Sodruddin. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Saya Melia Istighfaroh. Dan saya Seradita Oktaviani pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.